cuma 200 juta, sebenarnya masih kurang 800 juta lagi Pak. Untuk apa? Untuk uang pertanggungan ideal ini, yaitu sejumlah uang ini Pak yang mempertahankan standar hidup keluarga Bapak sehingga tidak akan berubah meskipun income si kepala keluarga terpaksa harus berhenti. Setuju kan Pak? Hari ini sering kita dengar waktu si pencari nafkah ada, standar kehidupan keluarganya bagus banget, tapi begitu si pencari nafkah nggak ada, standar kehidupan keluarganya anjlok. Pak, kita nggak mau begitu kan Pak? Artinya Pak, tidak ada si pencari nafkah, maunya standar kehidupan keluarga kita tetap oke, benar Pak? Oleh karena itu Pak, butuh yang namanya uang pertanggungan ideal Pak. Salah satu untuk merestyling nasabah-nasabah lama Anda Bapak Ibu, juallah dengan uang pertanggungan ideal. Next. Kemudian satu lagi, masalah recruiting Bapak Ibu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kita di Prudential berhasil dan sukses itu, ingat jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Anda harus punya tim, Anda harus bisa rekrut, sekalipun Anda agent Bapak Ibu. Ingat, saya yakin semua orang yang di ruangan ini pasti sudah ikut yang namanya BOP, dan kita sudah mengerti benar jenjang karir Prudential. Pertama dari agent, naik UM, SUM, dan AM Bapak Ibu. Impian semua orang itu apa Bapak Ibu? Kita mau naik jadi AM. Kenapa? Pada saat AM income Anda kurang lebih 100 juta sebulan, mau jadi miliarder. Setuju Bapak Ibu? Ini impian kita. Satu kabar gembira yang seperti saya bilang, Anda siapapun, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit apapun Anda, mau suku apa, agama apa, Anda berhak untuk jadi AM di Prudential Bapak Ibu. Nah, Anda sudah mengerti sistem ini, Bapak Ibu, dari agent bullshit, gak mungkin Anda naik jadi AM kalau Anda gak lewatin ini dulu. Salah satu yang harus Anda ketahui Bapak Ibu, agen harus naik jadi UM dulu. Ini adalah salah satu langkah awal Anda supaya jadi AM. Jadi Bapak Ibu, begitu Anda pertama sekali memasukkan, Anda berani sign kontrak, Anda harus sudah punya visi yang jelas. Gua harus jadi AM, gua harus jadi miliarder. Langkah pertamanya harus jadi UM. Jadi apapun ceritanya Bapak Ibu, kalau bisa tahun depan Januari Anda sudah harus jadi UM, unit manager. Tapi Bapak Ibu, jadilah UM yang strong. Anda harus benar-benar UM yang strong. Caranya apa? Bapak Ibu harus mengerti syarat jadi UM itu apa Bapak Ibu. Syarat UM Prudential nggak pernah berubah. Penjualan pribadi 150 juta, dengan kata lain identik kurang lebih 17 nasabah yang nabung sebulan 1 juta, dan punya 4 agent masing-masing 30 juta, total grup 300 juta. Bapak Ibu, kalau mau jadi agent gampang. Artinya apa? Pada saat satu kunci rahasianya Bapak Ibu apa? Yang saya pegang adalah mempolakan visi yang sama. Pada saat Anda merekrut agent, ada orang ya, udah Bu, yang penting gua naik UM, udah Ibu kejar 30 juta. Salah dari awal, doktrinasinya udah salah. Kita bergabung ke Prudential untuk apa? Untuk jadi orang kaya, bukan untuk cari tambahan income Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau bergabung ke Prudential, Anda tinggal tanya, Pak, Bapak mau jadi miliarder nggak? Mau kan Pak? Caranya gampang. Langkah awalnya Pak cuma jualan 150 juta dan rekrut. Pak, rekrut jangan waktu 150 juta terbalik. Begitu satu nasabah Bapak bisa rekrut. Tapi rekrut ingat Pak, pada saat Bapak merekrut harus mempolakan visi yang sama. Dia juga harus kerjakan 150 juta dan dia juga harus merekrut. Bapak Ibu, kalau punya visi yang sama, otaknya sama Bapak Ibu, kembang Bapak Ibu. Anda dalam waktu 5 tahun bisa punya pohon kerajaan yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Rahasianya apa? Mempolakan visi yang sama. Anda apapun ceritanya, 2 tahun depan Januari harus ada di pentas promosi. Caranya gimana? Jualan Bapak Ibu 150 juta. Dan katanya 4 agent 30 juta. Bullshit, gak cukup, itu teorinya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan cuma 4, 20, 30. Jadi pada saat Anda promosi Bapak Ibu, sama seperti UM saya promosi dengan 30 agent. Pada saat promosi Bapak Ibu benar-benar strong, benar-benar jadi leader yang kuat Bapak Ibu. Satu hal yang Bapak Ibu harus ingat, mumpung Anda agent, teman-teman agent, ingat, manfaatkanlah susu leader Anda. Masih gratis Bapak Ibu disusuin. Anda rekrut, yang nyusuin siapa? Leader yang ngajarin. Jadi masih mumpung susu gratis, dimanfaatin Bapak Ibu. Kalau Anda udah naik Bapak Ibu, urus tim sendiri loh Bapak Ibu. Jadi rekrut dan gunakan kerjasama dengan leader Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengembangkan tim yang besar? Kalau Bapak Ibu berpikir
Setiap orang berpikir saya harus jadi UM, langkah awalnya setiap agent berpikir dan melakukan hal seperti ini. Bapak Ibu yakinlah tim kerajaan Anda pasti akan besar sekali. Tapi Bapak Ibu jangan sekali-sekali promosi dengan cara yang curang, itu nggak benar. Ikutin sistem aja Bapak Ibu. Prudential sudah terbukti mencetak berapa banyak miliarder, sistemnya sudah proven. Bukan hanya janji. Ada orang yang muluk-muluk masih janji di luar sana, tidak terbukti. Hari ini gudangnya miliarder asuransi di mana? Prudential Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah memilih tempat yang paling tepat. Pada saat Bapak Ibu merekrut, jangan lupa satu kalimat tadi, polakanlah visi yang sama. Setiap orang yang Anda rekrut, dia harus tahu dia datang ke Prudential untuk apa. Kalau dia bilang hanya cuma cari pengalaman, bullshit Bapak Ibu, itu nggak benar. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya ini ngomong leader, tapi jangan salah Bapak Ibu. Anda yang jadi agent, suatu saat Anda mau besar nggak Bapak Ibu? Anda mau besar, benar? Anda juga pengen jadi AM. Jadi AM, kalau salah satu syaratnya Anda harus rekrut. Oleh karena itu ingat, nafas kita sebagai leader dan calon leader ada recruiting. Kalau nggak rekrut sama dengan lupa bernafas Bapak Ibu, tinggal tunggu mati. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bisa bertahan setiap tahun satu MDRT Starbucks terus. Bapak Ibu, memang ada orang, ada bukan nggak ada. Tapi Bapak Ibu ingat, salah satu kunci sukses di Prudential apa? Tim, jaringan Bapak Ibu. Anda harus rekrut. Dan gampang sekali sebenarnya modal untuk jadi miliarder. Pertanyaan saya Bapak Ibu sama Bapak Ibu semua, di luar sana bisnis apa yang bisa memberikan income seperti yang Prudential berikan tapi tanpa modal Bapak Ibu? Demi untuk satu kerajaan bisnis yang 5 tahun ke depan bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dan bisa kita wariskan Bapak Ibu, masa Bapak Ibu nggak mau kerja keras? Langkah awalnya para agent cuman pegol tiaw 150 juta demi untuk satu kerajaan bisnis yang menghasilkan ratusan juta. Kerja makan gaji aja sama orang lain dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Anda mau kerja. Ini untuk bisnis Anda sendiri. Cuma 17 nasabah yang nabung sebulan sejuta plus rekrut. Kenapa nggak mau? Bapak Ibu sadar, bertobat kalau yang belum bertobat ya. Oke. Pesan saya Bapak Ibu apa? Jadilah sama seperti seorang dokter. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Kenapa saya katakan sama seperti dokter? Ada yang tahu? Teman-teman dokter pasti tahu. Kalau dokter itu biasanya dia kuliah teori 4 tahun. Habis teori itu apa Bapak Ibu? Praktek, koas namanya Bapak Ibu. Artinya apa? Ilmu yang udah kita pelajarin, kita praktekin Bapak Ibu. Kita belajar di anestesi itu bagaimana cara untuk menginfus orang. Bagaimana kita praktekin, udah teorinya raba dulu, ini dulu, cucuk. Coba Bapak Ibu, kalau nggak dipraktekin tahu nggak? Nggak. Artinya apa? Pesan saya Bapak Ibu, siapapun orang yang berbicara di depan, siapapun speakernya, itu akan jadi nol besar buat Anda, tidak ada gunanya kalau Anda tidak menangkap dan mempraktekkan apa yang dia ngomongkan. Bapak Ibu, satu pesan saya, jangan lupa siapapun speakernya, tangkap ahanya yang menurut Anda benar dan langsung praktekkan. Jangan cuma orang pengumpul teori. Anda tahu teori segudang tapi Anda gak praktekin, nol besar. Sama seperti tadi Bapak Ibu, pada saat Anda belajar door to door tadi, coba Anda praktekin. Keluar dari ruangan ini ada orang, coba ngomong sama pegawai hotel, pegawai ini semua ini gedung, lu coba ngomong Bapak Ibu, prospek. Tidak ada ruginya, buka mulut gak ada ruginya Bapak Ibu. Yang penting apa? Bapak Ibu, yang penting apa? Praktek. Just do. Sama-sama Bapak. Just do. Just Anda penuh duit Bapak Ibu. Benar. Kalau Anda melakukan, maka just Anda otomatis penuh duit. Tapi kalau Anda udah ikut Bapak Ibu, Anda sudah investasi, Anda bayar 800 ribu, Anda bayar 1 juta, Bapak Ibu, Anda duduk habis waktu, duduk dengar pulang gak ada dapat apa-apa. Sayang Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, kunci sukses itu adalah pengulangan, repetition. Begitu Anda dapat, jangan pelit-pelit, langsung praktekin ke agent Anda, langsung Bapak Ibu apa? Praktek di lapangan. Karena semakin sering, maka tidak berkarat Bapak Ibu. Kalau Anda simpan di otak Anda diam,
Anda pikirkan ya udah tahu, lama-lama berkarat nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Oke, kemudian yang ketiga hal yang perlu kita pelajari adalah attitude. Attitude maksudnya apa Bapak Ibu? Ingat, attitude adalah hal kecil Bapak Ibu, tapi bisa memberikan satu perubahan makna yang sangat besar. Salah satu berbicara tentang attitude Bapak Ibu. Kalau saya bilang kesetiaan itu attitude enggak Bapak Ibu? Halo friend, masih hidup enggak? Selamat pagi. Oh masih hidup, thank you Bapak Ibu. Gua kira gua berbicara sendiri dan ketiduran. Attitude Bapak Ibu. Kesetiaan itu attitude enggak Bapak Ibu? Attitude, benar? Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau kita sudah menikah, bisa selingkuh nggak Bapak Ibu? Wah, orang Surabaya suka selingkuh. Diizinkan nggak selingkuh Bapak Ibu? Selingkuh itu bagus nggak? Siapa yang bilang bagus? Bapak Ibu, hal kecil. Ingat Bapak Ibu, selingkuh bagus nggak? Tidak kan? Tapi satu hal, orang senang selingkuh nggak? Nggak komen, masuk kanan keluar kiri deh. Tapi ada satu hal yang saya ingatkan Bapak Ibu. Anda harus ingat satu hal, selingkuh itu akan bertahan pada saat uang masih ada. Setuju? Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang malah benar. Mumpung Anda masih bagus, wah didekatin. Udah nggak bagus, Bapak Ibu, itu selingkuh. Dan ingat Bapak Ibu, sehebat apapun Anda hari ini, ada yang nggak kenal Tiger Woods nggak sih? Kalau nggak kenal nanti kenalan sama saya ya. Saya sekretarisnya dulu. Tiger Woods Bapak Ibu, begitu dia selingkuh karirnya jatuh. Tapi begitu dia fokus fokus. Ini ingat Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya kata selingkuh. Hari ini Bapak Ibu, pada saat kita menikah, kita punya buku kontrak Bapak Ibu, tanda tangan surat nikah. Sama hari ini Anda bergabung dengan Prudential, Anda juga sudah menikah dengan Prudential. Ini adalah partner bisnis Anda, pasangan hidup Anda di bisnis Anda. Bapak Ibu, begitu Anda tanda tangani kontrak Bapak Ibu, sama dengan Anda punya surat nikah. Kalau udah punya surat nikah Bapak Ibu, sorry mohon maaf Bapak Ibu, kita semua makhluk beragama. Ada yang ateis? Ada? Tidak, semua punya agama. Di agama kita masing-masing ada yang menyarankan untuk berselingkuh nggak agamanya? Coba angkat tangan. Ada agama yang menyarankan untuk berselingkuh? Tidak. Kita semua makhluk beragama. Kita sudah punya surat kawin. Jangan nodai surat kawin Anda dengan selingkuh. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ingat, selingkuh itu bertahan waktu ada uang. Waktu kita manis, dia dekat. Waktu udah gak manis, dia tendang Bapak Ibu. Ya, ingat, pasangan hidup Anda yang pertama itulah yang terbaik. Setuju? Prudential adalah pasangan kita yang terbaik. Setuju Bapak Ibu? Dan satu hal lagi Bapak Ibu, berbicara tentang attitude. Ingat satu hal Bapak Ibu, attitude hal yang kecil. Anda harus bisa di-trust sama orang lain. Kalau orang aja perkataannya nggak bisa dipegang, apanya yang bisa dipegang Bapak Ibu? Mulut. Bapak Ibu, perkataan itu sangat mahal. Kalau Anda udah ngomong, harus ngomong dijalankan. Mahal Bapak Ibu. Artinya apa? Itu salah satu attitude. Kalau contoh dibawa prospek sama agent, habis itu saya yakin di Surabaya nggak ada orangnya baik-baik. Dia libas dari belakang, leadernya libas punya agentnya. Itu namanya kurang ajar, nggak tahu diajar ya Bapak Ibu. Hal-hal tertentu Bapak Ibu, udah jadi agent, udah lu ngapain masuk sama dia? Lu ikut aku aja, pakai nama istri lu. Bertobatlah Anda, kerajaan Allah udah dekat Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu ingat Tuhan itu maha adil. Kalau memang rezeki Anda, bukan rezeki Anda, jangan dipaksakan. Jangan terlalu tamak jadi manusia. Setiap orang punya rezeki sendiri, setuju? Attitude Bapak Ibu, di depan betapa manisnya seperti malaikat, senyum Bapak Ibu, di belakang ngambil pisau nikam teman sendiri Bapak Ibu. Attitude. Tapi Surabaya nggak ada, cuma sharing doang kok ya.
Oke, ingat Bapak Ibu, sepintar apapun Anda, ingat Bapak Ibu, kalau Anda punya kebiasaan buruk itu semua nggak ada gunanya. Setuju? Oleh karena itu, attitude itu sangat penting atau enggak Bapak Ibu? Yes. Sama, udah tanda tangan. Besok datang ambil uang ya Pak ya? Ya Pak ya, oke. Habis itu datang agent. Masuk. Oh udah masuk, kemarin nama Arifin. Oh udah Pak, oh ya. Oh tinggal bayar duit aja. Oh tinggal bayar duit Pak, oh ya udah gak apa-apa Pak, sama saya aja, sama aja kok Pak, sama. Kita satu tim kok Pak, Bapak bayar sama saya aja. HB itu di closingin sendiri. Bertobatlah Anda. Kenapa? Kalau memang benar-benar sama, pertanyaan saya, rekeningnya sama nggak? Kalau rekeningnya sama, udah lu balikin komisinya. Bapak Ibu sering loh di lapangan, ingat bersaing itu bersainglah yang adil. Kalau memang udah rezeki dia jangan dipaksain. Setuju? Setuju? Oke. Sekarang kita bercerita tentang mindset Bapak Ibu. Mindset yang harus kita punyai Bapak Ibu. Mulai detik ini, ingat jangan pernah Anda merasa di puncak. Mindset yang Anda harus punya adalah mindset nomor 1. Sekarang bulan Mei Bapak Ibu. Mindset nomor 1 artinya apa? Anda sedang menuju puncak. Seperti tadi, berarti tinggal sedikit lagi sampai puncak. Tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Pasti Anda akan mengeluarkan seluruh tenaga Anda melakukan yang terbaik. Anda lakukan mindset, tanamkan Anda sedang menuju titik keberhasilan. Sedikit lagi udah berhasil Bapak Ibu. Artinya apa? Anda pasti melakukan yang terbaik, setuju? Setiap hari lakukanlah yang terbaik dari apa yang bisa Anda lakukan. Kegagalan orang yang paling sering adalah tidak melakukan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Selalu alasan. Dia bilang sama leader, ya gue harus ngurus anak, gue harus bawa ke sekolah. Alasannya 1000. Gak perlu Bapak Ibu. Anda yang tahu Anda melakukan yang terbaik atau enggak. Ingat, tidak peduli orang mengatakan Anda lambat, selama Anda tahu Anda tidak berhenti Bapak Ibu. Yang penting tiap hari lakukan yang terbaik. Oke, jadi mindset nomor 1, jadi datang agent dan leader bertanya, gila Vin, kalau gue tiap hari harus final sprint, bisa-bisa gue dead masuk ICU, gak ada istirahatnya. Oh jangan takut Bapak Ibu, ada masanya kita istirahat Bapak Ibu. Makanya mindset yang benar itu ada 2. Mindset yang pertama dan kedua. Di bulan Desember, setelah tanggal 15, udah siap tutup buku. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Mei sampai tanggal 15 Desember, tanamkan baik-baik mindset nomor 1. Lewat tanggal 15 Desember, bolehlah mindset nomor 2. Kadar ambang minimum Bapak Ibu. Artinya apa? Anda di titik sini nggak apa-apa, relax sedikit Bapak Ibu. Tapi ingat, masuk Januari, balik lagi, naik lagi Bapak Ibu. Jangan kesoran karena udah promosi tidur terus. Enaknya gua udah UM, AN. Habis itu nggak bangun-bangun sampai bulan 5 nggak produksi Bapak Ibu. Bertobat, setuju? Oleh karena itu mindset yang benar, ingat, mindset yang pertama Anda sedang menuju puncak, mindset yang kedua kadar ambang minimum. Tadi ngerti ya, yang pertama saya jelaskan, kadar ambang minimum itu artinya apa? Kadar obat minimal di dalam darah yang masih memberikan efek. Artinya apa? Bapak Ibu juga harus punya kadar minimum, kalau dimotivasi masih bisa bangkit lagi. Kalau udah sempat turun ke bawah, udah sempat resisten, dimotivasi berbuih sama leadernya juga gak bangun-bangun lagi. Oleh karena itu, sebelum Anda kejojoran sampai ke bawah, naik lagi Bapak Ibu, motivasi lagi. Setuju? Jadi bukan di Prudensial harus kerja keras. Ada waktu istirahatnya, ini Desember, mindset yang kedua. Mulai sekarang 25 Mei sampai dengan 15 Desember Bapak Ibu, ingat mindset nomor 1. Setuju? Sama, saya cerita di kampung saya Bapak Ibu. Tadi kampung saya di mana? Belgia ya, Balige. Oke, Bapak Ibu, ini di kampung saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa ini? Pompa air. Zaman dahulu kala saya cerita Bapak Ibu, di kampung saya kalau ngambil air, pompanya setengah mati, kita tarik dulu, baru pompa, tarik, baru pompa, airnya netes sikit-sikit, susahnya setengah mati. Tapi makin sering pompa, airnya ngalir lebih deras. Bapak Ibu, ingat pompa ini Bapak Ibu. Sekalipun hari ini Anda sudah AM, sudah SAM, coba kalau nggak prospek, nggak rekrut, nggak coaching agent dalam 1-2 bulan, kakunya setengah mati Bapak Ibu. Sama Anda agent, pertama sekali prospek rasanya susah banget. New leader, new UM, pertama sekali rekrut rasanya susah banget. Sama seperti ini Bapak Ibu, waktu pompa air pertamanya netes sedikit. Tapi
mati Bapak Ibu. Aduh mau pompa dari awal kembali. Sama. Gua udah AM, udah tenang. Gak usah rekrut, gak usah apa. Kegiliran rekrut, mampus kalang kabut, susahnya setengah mati Bapak Ibu. Jadi jangan pernah Ya, jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik setiap hari dari apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian Bapak Ibu, ingat satu hal. Ada satu peribahasa yang mengatakan tidak ada sukses yang datang dengan kecelakaan. Setuju? Setuju Bapak Ibu, ini mau tak mau Anda harus setuju. Kenapa Bapak Ibu? Benar, tidak akan ada yang namanya sukses itu datang dengan kecelakaan. Karena ada orang yang bilang, kita tanya, kalau hebat banget, kalau bisa PC. Enggak lah, kebetulan aja. Bullshit, itu orang yang sangat pelit, gak mau bagi ilmu. Bapak Ibu, kalau Anda startup, ada orang nanya, lu kok bisa startup? Enggak lah, rezeki aja kebetulan. Gak ada sukses yang datang kebetulan. Pasti semua sukses datang dengan kerja keras, keringat, dan air mata. Setuju Bapak Ibu? Jadi jangan pelit-pelit, harus berbagi Bapak Ibu. Dan Anda harus ingat, gak ada orang yang tiba-tiba, kok gue udah bisa jadi AM ya di Prudential? Gak mungkin Bapak Ibu, ada perjuangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan para agent yang terkasih tercinta, janganlah Anda mau uangnya, mau hasilnya, tapi tak mau prosesnya. Itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Oke, Bapak Ibu, ini masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri. Ini apa ini? Siapa yang nonton? Iya, pintar, 100 untuk Anda, Kung Fu Panda. Tapi ini Kung Fu Panda ada hubungannya dengan kita. Sekalipun Anda sudah jadi orang MDRT, top agent, top leader, Bapak Ibu, itu sudah jadi itu sudah lewat, itu tahun 2009. Anda jadi top agent 2009, Anda jadi top leader 2009. Itu adalah sejarah. Yang penting Anda lihat dari sekarang ke depan. Yang lalu biarkan berlalu. Sejelek apapun aku, biarkan berlalu. Yang penting saya perhatikan dari sekarang ke depan. Kenapa? Yang penting sekarang yang Anda harus perhatikan, pecahkan misteri itu. Apakah Anda mau menjadi orang yang sukses atau gagal? Sejelek apapun produksi Anda tahun lalu, sejelek apapun produksi Anda Januari sampai Mei, sampai Anda hampir terminit Bapak Ibu, bertobatlah kalau udah datang sekarang. Masih ada kesempatan mulai dari sekarang ke depan. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, pecahkan misteri. Anda jadi orang yang sukses. Bapak Ibu, satu pesan saya. Ingat, lakukanlah yang terbaik buat orang yang Anda cintai. Lakukan yang terbaik buat orang yang Anda cintai. Anda yang belum married Bapak Ibu, Anda punya papa, punya mama. Anda pernah merenung gak Bapak Ibu? Yang dibutuhkan orang tua itu bukan duit, tapi kesuksesan anaknya adalah satu kebanggaan buat orang tua, bisa memperpanjang hidup orang tua. Pernah gak merenung, papa, mama, apa yang sudah pernah saya berikan untuk Anda? Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Selagi mereka masih hidup Bapak Ibu. Terutama orang tua yang sudah punya anak, setiap pagi keluar rumah, pergi ke kantor, pulang. Kalau nggak ada hasil Bapak Ibu, berdosa nggak buat anak Anda? Udah tinggalin di rumah, pulang malam nggak ketemu, habis itu nggak ada hasil. Bapak Ibu, lakukan yang terbaik buat orang yang Anda cintai. Pesan saya satu, siapa orang yang bisa memotivasi Anda? Ambil fotonya, letakkan di dompet Anda, letakkan di agenda kerja Anda. Bapak Ibu, ini orang yang sangat memotivasi. Ini orang yang sangat menginspirasi saya Bapak Ibu. Tahu gak, dia selalu ngomong, Daddy, work hard for me and never give up. Dan saya selalu katakan, yes. Artinya apa Bapak Ibu, setiap melihat foto anak saya selalu termotivasi untuk kerja. Sama Anda juga harus lakukan. Bapak Ibu, waktu sekali pergi tidak akan kembali. Jangan harap, kenapa waktu mama saya masih hidup gue gak mau melakukan yang terbaik. Betapa bangganya kalau mama saya masih bisa lihat saya. Bapak Ibu, jangan sempat terlambat. Lakukan buat orang tua Anda, lakukan buat anak-anak Anda. Setuju Bapak Ibu? Lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, ini dia.
Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Setuju? Karena apa saya katakan Bapak Ibu? Di bisnis apapun kita Bapak Ibu, yang namanya godaan, yang namanya setan itu banyak sekali. Apapun itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, satu hal, kita nggak nyadar, teman baik juga udah kita tikam dari belakang, kita nggak sadar, merasa tak berdosa. Kenapa? Nggak punya Tuhan. Orang selingkuh kenapa? Nggak punya Tuhan. Benar Bapak Ibu, setuju? Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Agama apapun kita, di Indonesia belum ada yang ateis ya. Agama apapun kita, andalkanlah Tuhan kita dalam segala perkara. Setuju Bapak Ibu? Perkara Anda prospek, andalkan Tuhan. Perkara Anda recruiting, andalkan Tuhan. Perkara Anda mengembangkan tim Anda, andalkan Tuhan. Dan perkara segala-galanya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, waktu kita kecil nggak ada yang melirik loh Bapak Ibu. Tapi waktu kita besar, banyak orang lihat kiri kanan, benar nggak? Waktu pohon kecil nggak ada apa-apanya, waktu udah besar anginnya blotol, anginnya kencang sekali. Sama, waktu Anda kecil agent, nggak ada yang lirik Anda. Waktu Anda UMSMAN, banyak orang yang melirik Anda, banyak setan Bapak Ibu. Pesan saya apa Bapak Ibu? Pasang kacamata kuda. Ingat Bapak Ibu, udah pernah dengar promosi setan, cerita promosi setan? Wah, nanti kalau sempat. Promosi setan itu luar biasa nih Bapak Ibu. Setan itu tidak datang dalam rupa yang menakutkan, tapi dalam rupa yang sangat mengenakan Bapak Ibu. Masuk. Udah masuk, kok nggak sama seperti yang lu bilang? Itu kan dulu promosi, dia bilang. Bapak Ibu jangan sempat masuk ke dalam jurang setan ya. Jadi orang pasang kacamata kuda, fokus Bapak Ibu. Taunya apa? Bapak Ibu, dimanapun Anda kerja, semuanya sama. Setuju? Yang penting Anda tahu, tempat yang sudah Anda pilih itu adalah tempat yang terbaik. Ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, cinta uang, cinta pekerjaan adalah kunci sukses. Tapi cinta Tuhan melebihi kunci segala kunci kesuksesan Bapak Ibu. Kembali lagi yang saya katakan Bapak Ibu, gesekan sesama Anda antar agent, gesekan sesama Anda antar agent dan leader, gesekan Anda sesama antar leader, gesekan Anda terhadap contoh dengan pihak manajemen Bapak Ibu. Ada Tuhan, segalanya akan lewat Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan, benar? Tapi kalau ada Tuhan Bapak Ibu, kunci kesuksesan kita tidak bakal hilang. Oleh karena itu pesankan apa Bapak Ibu? Cintailah Tuhan Anda. Dan ingat Bapak Ibu, pada saat Anda mau melakukan hal yang berdosa, Anda rasa, ingat Tuhan Anda. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, berselingkuh itu sangat dibenci Tuhan. Tuhan kita itu sangat pencemburu. Setuju? Yes. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kemudian Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu ingat satu hal Bapak Ibu, pada saat Anda melakukan hal-hal ini otomatis Bapak Ibu, prospek, Anda nggak disuruh prospek, Anda juga bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda mencintai pekerjaan Anda. Pada saat Anda mencintai pekerjaan Anda, jangan lupa Bapak Ibu, ada hal yang harus Anda cintai terlebih dahulu. Dengan Anda mencintai ini terlebih dahulu, yakinlah Tuhan itu sangat adil. Burung aja tidak menuai, tidak menabur, juga dapat makan. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Hari ini kita anak-anaknya, kita Bapak Ibu udah kerja keras, keringat Bapak Ibu kerja keras, prospek di terik matahari. Anda kerja keras, Tuhan adil, perlu pasti dapat hasil. Gak usah takut Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu? Pertanyaan saya yang terakhir, Anda yakin Anda bisa berhasil di Prudential? Anda yakin Anda bisa berhasil di Prudential? Katakan Bapak Ibu, saya yakin. Saya akan berhasil bersama Prudential. Teman-teman yang terkasih, saya undang Anda bangkit berdiri semua. Bapak Ibu ada lemnya di itunya, kok agak susah berdiri? Oke, sama-sama kita baca Bapak Ibu slide yang ini. 1, 2, 3. Anda pasti bisa jika Anda pikirkan
Anda bantu saya bernyanyi, kita nyanyikan satu lagu Aku Bisa.